masa kehamilan adalah masa yang sangat amat tepat untuk terus mendoakan. Setiap orang tua tentunya sangatlah mengharapkan agar anak yang terlahir dalam keadaan sehat afiat, yang memiliki budi pekerti yang baik, dan juga diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam proses melahirkan. Tentunya kesemua itu tidaklah lepas daripada doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pendidikan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, jamaah channel YouTube Aswad Firmansyah, semoga senantiasa sehat afiat lahir batinnya. Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah kabul segala hajat dan keinginannya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwasanya masa kehamilan adalah masa yang sangat amat tepat untuk terus mendoakan janin yang ada di dalam kandungan, yang tiada lain tujuannya adalah agar anak yang kelak terlahir menjadi anak yang baik, anak yang soleh, soleha, dan juga memohon perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang tua tentunya sangatlah mengharapkan agar anak yang terlahir dalam keadaan sehat afiat, anak yang terlahir tentunya kelak menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang baik, dan juga diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam proses melahirkan. Tentunya kesemua itu tidaklah lepas daripada doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pendidikan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Nah, pada kali ini kita akan membahas beberapa amalan juga doa-doa yang sangat amat bermanfaat bagi orang yang sedang hamil atau orang yang sedang mengandung. Di sini ada beberapa redaksi yang tentunya redaksi yang pertama berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Doa-doa amalan ini tertulis di dalam kitab Al-Adhkar lil Imam Abu Zakaria An-Nawawi, yaitu di dalam bab ma yuqalu indal wiladah, bab yang membahas tentang apa yang diucapkan di saat sedang melahirkan. Dituliskan di dalam kitab ini, yan bagi an yukfara min du'ail karbi, sekiranya atau sepantasnya diperbanyak min du'ail karbi, untuk senantiasa membaca du'aul karbi. Du'aul karbi ini adalah doa yang seringkali dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW di saat Nabi sedang mengalami kesulitan, Nabi sedang mengalami kesusahan. Nabi senantiasa membacakan doa ini. Doanya yang berbunyi, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini doa seringkali dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di saat beliau sedang mengalami kesulitan. Adapun redaksi lain dari doaul karbi ini yaitu berbunyi, Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Akan tetapi doa yang sangat populer yaitu yang pertama, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Setelah itu diriwayatkan juga di dalam kitab ini
yaitu dituliskan di dalam kitab Ibnu Sunni. Ibnu Sunni ini adalah murid daripada Imam Nasai. Dikatakan bahwasanya di saat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sedang hamil dan ingin melahirkan, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ummu Salamah dan juga Zainab binti Jahsyin untuk membacakan di sisi Sayyidatuna Fatimah. Yang pertama yaitu ayat Al-Kursi, untuk membaca ayat kursi dari awal hingga akhir ayat, dan juga membacakan surat Al-A'raf ayat 54, Inna Rabbakumullahu sampai akhir ayat. Kemudian dilanjutkan dengan membacakan dua surat, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Inilah redaksi atau doa-doa amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW indal wilada, di saat akan melahirkan. Sedangkan yang kedua yaitu redaksi yang berasal dari Nabi Isa alaihissalam yang dituliskan di dalam kitab At-Tibur Ruhani yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dikatakan di dalam kitab itu Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Nabi Yahya alaihissalam sedang berjalan, kemudian bertemu dengan seekor sapi betina yang sedang mengerang kesakitan lantaran ingin melahirkan. Nabi Isa dengan Nabi Yahya menemukan seekor sapi betina, yang mana sapi betina ini sedang mengerang kesakitan, sedang mengalami kesakitan lantaran ingin beranak. Lalu Nabi Isa berkata kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, bacakanlah doa." Doanya berbunyi, "Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud." Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa, ukhrud ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Dibacakanlah doa ini oleh Nabi Yahya sehingga akhirnya sapi ini bisa melahirkan. Sedikit berbagi cerita, saya pun mendapatkan doa ini bersama dengan istri saya ketika istri saya sedang hamil. Diberikan oleh seorang nenek-nenek ketika saya menuju pergi ke Banten bersama dengan istri saya. Dan ternyata nenek ini pun pernah mengalami kejadian bahwasanya dia pernah melahirkan salah seorang anaknya itu tanpa bantuan bidan, tanpa bantuan seseorang. Jadi dia melahirkan seorang diri. Itu karena dia seringkali membaca doa ini. Ini redaksi yang kedua yang berasal dari Nabi Isa yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya. Adapun yang ketiga tentunya ada redaksi doa yang berasal dari para ulama yang dirangkum oleh para ulama, yaitu doanya bagi ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk memperbanyak bacaan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum taratan ukhra. Wallahu, dan Allah, akhrajakum mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum dari perut ibu-ibu kalian taratan ukhra pada kesempatan yang lain, yaitu pada kesempatan saat persalinan. Doa ini dibaca oleh ibu yang sedang hamil. Adapun doa yang dibaca oleh ayah, yaitu ayah dianjurkan juga atau suaminya dianjurkan juga untuk senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali setiap ba'da sholat subuh. Kemudian ditiupkan di perut ibu yang sedang hamil, atau juga boleh ditiupkan ke tangannya lalu diusap ke perut ibu yang sedang hamil. Kemudian juga membaca surat Alam Nashrah Laka Sadrak ya sebanyak 7 kali sampai akhir ayat, yaitu dibaca setiap ba'da sholat maghrib. Kemudian ditiupkan di perut ibu yang sedang hamil, atau juga tadi ditiupkan ke tangan lalu diusapkan ke perut ibu yang sedang hamil. Dan kemudian
juga dianjurkan untuk memperbanyak bacaan doa yang doanya tertuliskan di sini, yaitu berbunyi Allahumma hfadz waladi madama fi batni zaujati washfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama Allahumma sawwirhu fi batni zaujati suratan hasanah wa tsabbit qalbahu imanan bika wa bi rasulik Allahumma akhrijhu min batni zaujati waqta wiladatiha sahlan wa taslima Allahumma ja'alhu sahihan kamilan wa aqilan hadiqan aliman amilan Allahumma tawwil umrahu wasahi jasadahu wa hassin khuluqahu wa afsih lisanahu wa ahsin sautahu liqiraatil hadithi wal qur'anil azim bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa ini dibaca oleh suami yang istrinya sedang hamil. Untuk diperbanyak bacaan doa ini, mudah-mudahan atas izin Allah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses persalinannya. Kemudian anak yang terlahir dalam keadaan sehat afiat, kelak menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solihah, bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.